Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Bumiko mengaji sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada sore hari ini waktu Eropa atau malam hari waktu Indonesia, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di di surat Abasa ayat ke-12 sampai berikutnya. Insya Allah kajian ini akan dibagi menjadi dua sesi. Insya Allah ada pemateri dari guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga akan ada sesi tanya jawab. Bagi jamaah sekalian, silahkan persiapkan pertanyaan terbaik, terutama sesuai dengan materi kita pada siang, pagi, sore, atau malam hari ini. Tafadhol mashkuran, Ustadz Nizar, tafsir As-Sa'di, surat Abasa bagian 2. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah sekalian, kita kembali melanjutkan kajian kita di tafsir juz 30. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat buat kita semuanya untuk menambah iman kita dan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang ke-11 di kajian tafsir kita. Masuk di bahasan yang kedua di surat Abasa. Sampai pada ayat yang ke-11 ya. Tentu ayat yang ke-11 ini sampai dengan ayat yang ke-16 ini berkaitan erat dengan kisah yang Allah sampaikan di ayat-ayat sebelumnya, di mana surat ini, surat Abasa, berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam di Makkah. Tentu kisah ini terjadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya. Masih di awal-awal Makkah. Dan beliau, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Saat itu Rasulullah SAW berkeinginan untuk mendakwahi dan mengislamkan tokoh-tokoh Quraisy. Tentu beliau sebagai manusia biasa punya anggapan ya, jika tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam, pasti akan berdampak sangat positif sekali pada penduduk Makkah. Implementasi pengaruhnya besar, yaitu masuk Islamnya banyak orang Makkah nantinya. Nah, atas keinginan beliau inilah sehingga beliau mendakwahi orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu. Nah, terjadilah kisah yang diabadikan dalam surat Abasa ini, yaitu di saat Rasulullah SAW bersemangat untuk mendakwahi tokoh-tokoh itu, sangat bersemangat mendakwahi tokoh-tokoh itu dengan keinginan beliau yang tadi, tiba-tiba muncullah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dan kita tahu sahabat ini adalah sosok sahabat yang buta. Beliau buta, sahabat ini. Jadi datang di saat Rasulullah SAW bersemangat mendakwahi mereka, tiba-tiba muncul sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini ingin bertanya kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam atas beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah din ini. Di saat Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, Rasulullah SAW tetap menghadap orang-orang Quraisy ini dengan keinginan beliau yang kuat ingin mengislamkan mereka. Nah, inilah sebab turun dari surat Abasa ini. Makanya dimulai dengan Abasa wa tawalla, yaitu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwajah masam, wa tawalla berpaling, anja'ahul a'ma di saat sosok sahabat yang buta ini datang. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan sampai ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menyebutkan alasan kenapa Allah menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surat ini. Alasannya adalah wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ini yang pertama. Abdullah ibnu Ummi Maktum lah yang akan membersihkan dirinya dari syirik, dari akhlak-akhlak tercela. Beliaulah yang akan membersihkan dirinya dari keburukan-keburukan itu. Yang kedua, au yadzakar. Beliaulah yang akan bisa mengambil pelajaran dari ilmu yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, fatanfa'ahu dzikra. Beliau akan mengamalkan itu semuanya. Jadi maka lahirlah ini, mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu, beliau bisa membersihkan jiwanya dari syirik, dari akhlak tercela. Kemudian dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari situ. Beliau bisa mengamalkannya. Adapun orang-orang Quraisy yang Rasulullah SAW bersemangat untuk mendakwai mereka, sebetulnya mereka itu akan berpaling dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah ayat 11 itu muncul. Allah berfirman pada ayat yang ke-11, kalla innaha tadhkirah. Terjemahnya, sekali-kali jangan begitu. Sungguh tadhkirah, ajaran yang Allah sampaikan, wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW itu adalah peringatan. Kemudian di ayat yang ke-12, faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang berkehendak, tentulah dia akan memperhatikannya. Ya, kita lihat apa dulu makna dari ayat yang ke-11 dan 12 ini, penjelasan dari Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Allah berfirman, kalla innaha tadhkirah. Maknanya adalah, kandungannya adalah, kata beliau, haqqan inna hadhil mau'idhah tadhkirah minallah. Sungguh nasihat ini adalah peringatan dari Allah. Yudzakiru biha ibadah. Allah mengingatkan hamba-hambanya dengan nasihat-nasihat ini. Wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaih. Allah menjelaskan kepada mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam Al-Quran ini. Wa yubayyinu rusda minal ghayy. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kebaikan dan pula keburukan Allah jelaskan. Artinya ketika Rasulullah SAW berpaling di saat Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum ini datang, beliau berpaling, artinya tidak menyambut kedatangannya dengan baik. Beliau berpaling dengan muka yang masam. Ini ditegur sama Allah, kalla, jangan. Ya, ayat-ayat ini, semua ini adalah teguran. Janganlah itu dilakukan kembali. Lalu Allah menjelaskan, haqqan, teguran ini, ya, teguran ini adalah nasihat. Ya, teguran ini adalah nasihat
dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tujuannya adalah Allah ingin mengingatkan hamba-hambanya, menjelaskan kepada mereka segala yang dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan ini di dalam Al-Quran semuanya. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan kebaikan dan keburukan. Artinya jamaah sekalian, di sini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Bahwa apa? Bahwa apa yang ada di dalam Islam ini adalah nasihat. Ya, apa yang ada di dalam Islam ini semuanya adalah nasihat. Nasihat dari siapa? Nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sudah memberikan contoh yang sempurna dalam pengamalan dari nasihat ini, dan pula para sahabatnya sudah memberikan contoh yang luar biasa dalam mengamalkannya. Sebagaimana hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Islam ini adalah nasihat. Semuanya nasihat. Jadi kalla innaha tadhkirah. Sungguh apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicontohkan oleh para ulama salafus salih, para sahabat, para tabi'in tabi'in, semua itu adalah nasihat buat umat dan generasi setelahnya. Semua hukum-hukum yang ada di dalamnya berupa perintah dan larangan, semua ini adalah nasihat. Di saat kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka Al-Quran datang menegur kita. As-Sunnah, petunjuk Rasulullah SAW datang menegur kita. Para sahabat memberikan contoh yang luar biasa kepada kita tentang cara berislam yang benar. Maka kewajiban kita adalah kembali ke jalan yang benar. Kembali untuk mengatakan sami'na wa ata'na terhadap semua yang diajarkan, apapun yang diajarkan di dalam Islam ini. Jadi sekali lagi, kalau kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam, bertolak belakang dengan Islam, apapun itu, baik berkaitan dengan akidah, tauhid, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalat, ya, berkaitan dengan kita berjual beli, berdagang, karyawan, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan apapun dalam ranah ini. Kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan dalil, petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan contoh para ulama salafus salih, maka kita wajib untuk menerima apapun yang ada di dalam Islam. Nasihat. Inna hadhihi tadhkirah. Ini adalah nasihat. Kemudian yang kedua, ketika Islam ini nasihat, berarti apa yang ada di dalam Islam ini semua adalah keindahan. Karena itu adalah nasihat. Berarti kalau kita mengikuti jalan nasihat ini, maka kita akan mendapatkan keindahan. Walaupun terkadang harus berbenturan dengan keinginan kita. Rasulullah SAW ingin menasehati tokoh-tokoh Quraisy itu. Dengan anggapan beliau, ini manfaatnya besar. Tapi ternyata di dalam pandangan syariat Islam, ini salah. Kalau di saat itu kita berhadapan dengan hal kemaslahatan yang sudah jelas. Kalau ini kan kemaslahatan yang belum jelas. Apalagi di sisi Allah, ini mereka nggak masuk Islam. Sedangkan ini yang udah jelas. Jadi kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang kemaslahatannya jelas, apa itu Al-Quran, hadits, petunjuk Allah, petunjuk Rasul SAW, dengan contoh para ulama salafus salih, ini jelas sudah. Dan ini adalah nasihat, ini adalah kemudahan yang luar biasa. Kemudian faedah yang ketiga dari sini adalah yubayyinu lahum ma fi kitabihi ma yahtaju ilaih. Berarti semua yang ada di dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam sunnah, petunjuk Rasul SAW, yang dicontohkan oleh para ulama salafus salih,
Semua ini sudah memenuhi apa yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Apapun yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Kita butuh penjelasan tentang penguat hati, membersihkan hati, iman, tauhid. Semua sudah ada penjelasan. Plus dan juga kita butuh masalah bagaimana panduan untuk ibadah. Ada panduan untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Baik interaksi dalam konteks jual beli, dalam konteks pernikahan, dalam konteks sosial masyarakat, semua bernegara, semua sudah ada komplit yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk Rasul SAW dengan contoh para ulama salafus saleh. Semua ada. Tinggal kita mempelajari apa yang sudah dijelaskan di sana. Ada ungkapan yang kemudian yang keempat dulu, yang kelima ya mungkin. Yang keempat ya. Al-Quran menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Al-Quran menjelaskan tauhid dan syirik. Al-Quran menjelaskan petunjuk Rasulullah SAW dan yang bid'ah. Al-Quran menjelaskan ibadah dan kemaksiatan. Al-Quran menjelaskan yang halal dan yang haram dalam berinteraksi dalam keseharian kita. Semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika kita memahami mana yang halal dan yang mana yang haram, maka disitulah letak kesempurnaan Islam kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di kitab Al-Fawaid bahwa kesempurnaan keislaman seseorang itu ketika dia mampu membedakan siapa orang yang beriman dan siapa orang yang tidak beriman. Kesempurnaan Islam seseorang ketika dia mampu membedakan mana tauhid, mana yang syirik. Kesempurnaan iman seseorang ketika dia mampu membedakan mana sunnah, mana yang bid'ah. Mana taat, mana maksiat, mana halal, mana haram. Disitulah akan kesempurnaan Islam seseorang. Ketika dia tidak mampu membedakan antara ini, bisa jadi dia cuma tahu baik-baiknya saja. Dia tidak memahami, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kembali beliau menjelaskan, dia taunya cuma yang baik. Dia tidak memahami lawan dari yang baik itu. Dia tidak mampu memahami keburukan. Dia tidak mengerti keburukan. Bahkan sampai pada tingkatan dia jahil di situ. Maka apa yang terjadi? Maka terjadi hal perkara yang berbahaya. Apa itu? Syirik akan dianggap tauhid. Bid'ah akan dianggap itu amalan yang mulia, ibadah yang mulia. Kemaksiatan akan dianggap suatu hal yang lumrah. Perkara-perkara yang haram dalam keseharian akan dianggap itu bagian dari kebutuhan yang nggak bisa diingkari. Akhirnya dianggap lumrah juga. Yang ma'ruf akan dianggap mungkar. Dan yang mungkar akan dianggap hal yang. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim di kitab Fawaid dan di kitab Madarijus Salikin. Jadi kembali ke sini, penjelasan yang luar biasa dari Imam As-Sa'di. Wa yubayyinu rusyda minal ghayy. Al-Quran menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini harus kita tahu. Sebuah ilustrasi sederhana. Ketika kita sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti dunia medis dan kesehatan. Kita tak tahu arus pendek dan arus besar dalam listrik umpamanya. Istilahnya aja kita nggak ngerti. Ya kan? Kita tak tahu mana makanan bergizi, makanan yang tidak. Mana yang maslahat buat tubuh, mana yang tidak. Mana ini arusnya pendek, mana ini arusnya besar, kita tidak ngerti. Apa yang terjadi? Menurut Anda kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi kalau urusan makanan, yang penting enak kita makan. Masa bodoh kita. Begitu pula yang lain, kayak orang tukang las. Dia nggak paham mana yang berbahaya buat dia, nggak tahu. Yang penting benak dia, yang penting saya mau menyatukan dua besi ini. Sudah, dia las tidak menggunakan pelindung diri.
main kelas, cuman matanya kadang cuman mata telanjang, nggak pakai kacamata, main kelas. Ditegur, Pak, bahaya itu sinarnya. Oh, udah pakai kacamata dia. Cukup ngelas. Nggak paham mana yang berbahaya. Kalau ditegur lagi, saya bertahun-tahun sudah begini, Mas. Itulah yang terjadi. Jamaah persis penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi disinilah para ulama mengatakan tauhid seseorang itu akan sempurna ketika dia tahu syirik. Begitu juga ibadah kita akan sempurna ketika kita akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana ketaatan, mana maksiat. Jual beli kita, muamalat kita akan dipenuhi keberkahan. Interaksi kita akan dipenuhi keberkahan kalau kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Inilah nasihat isi Al-Quran yang mengarahkan setiap hamba menuju rahmat, ridha, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayat yang ke-12. Faman sya'a dzakar. Siapa yang terjemahnya ya, mungkin terjemahan saya ini mungkin terjemah lama atau bagaimana. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Ini terjemahan ya. Apa tafsirnya? Faman sya'a. Fa'idha tabayyana dzalik. Kalau kita sudah memahami yang tadi, Islam ini nasihat. Islam ini mudah menjelaskan semua yang kita butuhkan dalam keseharian. Ya, kesempurnaan itu akan terjadi kapan? Ketika kita mau mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam waktu yang sama. Fa'idha tabayyana dzalik. Ketika semua ini sudah jelas di mata kita, faman sya'a dzakar. Ai amila bihi. Siapa yang berkehendak, ya, siapa yang punya kehendak untuk apa? Untuk mempelajari, ya, untuk mendalaminya, untuk mengetahuinya. Ya. Bil'ilmu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra artinya apa? Pelajari. Pelajari. Pertama belajar itu dengar. Kemudian belajar yang kedua apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kalau sudah didengar apa? Dicatat. 'Allama bil qalam, mengajarkan kalian dengan pen. Belajar itu pertama mendengar. Kemudian setelah itu Anda mencatatnya. Apa yang kita pelajari di sini? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kita pelajari adalah ya, apa yang sudah atas nama Rabb, apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita, yaitu wahyu yang kita pelajari. Quran, sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para salafus salih. Ini yang kita pelajari. Untuk apa? Iqra wa rabbukal akram. Karena Rabb kalian itu akram, maha mulia. Berarti kalau seseorang mempelajarinya, dia akan mulia. Faman sya, semua ini adalah hidayah dari Allah. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadarahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasih hidayah, Allah jadikan hatinya lapang untuk menerima Islam. Di surat Al-An'am ya. Lihat jemaah. Faman sya, siapa yang punya keinginan. Artinya kita pun harus punya keinginan. I'malu fakullun yassar. Ayo punya keinginan itu. Nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan itu. Ya, kita harus berusaha dulu. Berusaha. Berdoa. Faman sya. Berusaha untuk apa? Untuk memahami itu. Belajar Quran. Belajar sunnah. Dengan pemahaman para ulama salafus saleh, zakarahu ay amila bihi, pasti nanti dia akan mengamalkan. Qaulihi ta'ala, kata Imam Sa'di, ini seperti firman Allah,
Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu. Di sini tidak mengatakan kebenaran dari Allah. Jadi dikatakan kebenaran dari Rabbmu, rububiyah. Artinya katakan kebenaran itu datang dari zat yang menciptakan kalian. Kebenaran itu datang dari zat yang menjadikan kalian ada dari sebelum tidak ada. Kebenaran itu datang dari zat yang telah memberikan banyak kebaikan, kenikmatan, karunia, rezeki, dari zat yang memberikan itu semua kepada kalian. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ini bukan pilihan, ini ancaman. Siapa yang mau beriman, silahkan. Siapa yang nggak mau beriman, silahkan milih kafir. Ini bukan pilihan. Ini adalah tahdid, ancaman. Kalau kamu ingin berbuat semaumu sendiri, tidak mau belajar, cuek, tak peduli, maka ingat, hadap Allah pedih. Jangan salahkan siapapun, kamu yang milih. Allah yang akan memberikan kemudahan. Tapi kalau kalian memilih jalan kemuliaan ini, belajar, mempelajari wahyu, dengan pemahaman para ulama salafus salih, maka Anda akan menjadi orang yang beriman. Dan Allah akan memberikan jalan kemudahan buat kita semua. Jadi, ini artinya apa? Motivasi pertama, agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dilapangkan dadanya untuk belajar ilmu syariah. Saat itu, seperti dalam hadis, maka kita akan meniti jalan dalam kehidupan ini. Berjalan. Saat itu berarti kita berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dimudahkan sama Allah. Karena Anda belajar Quran Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Tapi kalau tidak, maka dia berjalan dalam kehidupan ini menuju kebinasaan. Makanya doa yang paling mulia yang kita bahas dulu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ilmu, Quran, Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Ini siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah pemahaman para ulama salaf. Subhanallah. Kemudian pada ayat yang ke-13. Nah, di ayat yang 13 ini bunyinya fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para utusan, yaitu malaikat. Kiramin bararah, yang mulia lagi diberkati. Ya, apa penjelasan beliau Imam Sa'di? Fi suhufin mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang suci. Beliau mengatakan summa dzakara mahalla hadhihi tadhkira wa 'idhamaha wa rafa'a qadraha. Lalu Allah menjelaskan di mana nasihat itu Allah cantumkan. Nah, tadi kembalikan di atas. Nasihat itu ada di mana? Apakah nasihat itu ada di otaknya para tokoh-tokoh masyarakat? Apakah nasihat itu ada pada tangan orang-orang tertentu, kelompok masyarakat tertentu, atau ormas, atau apa? Tidak. Zakara mahalla hadhihi tadhkirah. Allah menyebutkan di mana nasihat-nasihat yang mulia ini dituangkan. Dan Allah memuliakannya, mengangkat derajatnya. Di mana nasihat itu? Fi suhufim mukarramat. Nasihat itu ada dalam lembaran-lembaran yang mulia. Apa maksudnya? Al-Quran. Berarti kalau kita ingin mempelajari, ingin mendapatkan nasihat yang mulia, pelajari Al-Quran. Belajar Quran sendirian, ya nggak bisa, sesat lagi nanti. Akan tersesat kita kalau belajar sendiri. Belajar Quran dari mana? Dari Rasul SAW.
dari para ulama salafus saleh. Nggak bisa kita menafsirkan sendiri. Kitab-kitab tafsir udah banyak disusun. Yang paling lama Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, kemudian induk tafsir. Induk tafsir itu kan tafsir Ibnu Jarir Tabari. Kemudian tafsir Ibnu Katsir. Ini induk-induknya. Ibnu Katsir, kemudian Qurtubi, kemudian Imam Al-Baghawi. Ini induk-induk. Yang lainnya ngekor dengan ini semua. Ya, semua ngekor dengan ini. Artinya ngekor itu maksudnya apa? Merujuk ke sini semua. Ya. Jadi ini pelajari. Imam Abdurrahman Sa'di juga menyimpulkan dari ini, nggak keluar dari situ beliau. Beliau menyimpulkan. Dia dibahasakan dengan bahasa yang mudah oleh beliau. Masya Allah. Jadi belajarlah Quran. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaf. Di mana? Di Al-Quran dengan sunnahnya. Disitulah akan kita dapati nasihat-nasihat yang mulia. Kemudian marfu'atim mutahhara. Marfu'ah, yang ditinggikan. Apanya yang ditinggikan? Derajat dan kedudukannya. Mutahhara, yaitu minal afaq an tanalaha aidi syayatin au yastarquha. Mutahhara suci. Yani marfu'ah tinggi dan suci. Tinggi kedudukannya, kata Imam Sa'di. Suci juga, yaitu maksudnya tinggi dari kedudukannya pula, maksudnya adalah ditinggikan agar tidak dijamah oleh para setan-setan. Agar tidak diacak-acak oleh, diaduk-aduk oleh setan. Tidak dicampur-campur. Nah kan kita tahu ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, maka setan itu tidak bisa lagi nguping dengerin wahyu dari langit. Sebelumnya setan itu caranya apa? Naik satu sama lain begini. Nah, sampai kemana? Ke langit dia. Terus naik sampai ke langit. Untuk apa? Nguping istilah kita. Pembicaraan-pembicaraan yang ada di langit di sana. Untuk disampaikan ke yang bawah, yang bawah, yang bawah, yang bawah. Lalu di bawahnya disampaikan kepada CS-nya. Yaitu siapa? Dukun-dukun, tukang ramal. Sehingga tukang ramal ini menganggap saya punya khodam. Ente yang dijadikan khodam. Anda yang dijadikan pembantu oleh setan sebetulnya. Bukan setan yang Anda jadikan pembantu, kembali. Nah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ini tidak bisa lagi mereka naik tumpang tinggi. Kenapa? Allah lempar mereka dengan sinar-sinar yang ada dari bintang-bintang itu. Nggak bisa lagi. Apa tujuannya? Agar tidak tercampur antara wahyu dengan tambahan setan. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau sudah sampai di bawah beritanya, yaziduna mi'akadzba. Setan itu nambahi 100 kebohongan. Udah bohong semua jadinya. Iya. Sudah kalau udah nyampe. Kayaknya kita bawa berita gitu sih, ya. Si A bawa berita isinya 2 kata, 3 kata. Ya, umpama. Contoh ini. Si A ngomong kepada si B. Si Fulan sakit. Ya. Dan si B cerita sama si A. Si Fulan sakit. Si C ngomong kepada si D. Si Fulan di rumah sakit. Si D ngomong sama si berikutnya. Lagi di UGD. Terus ngomong lagi sama lagi parah. Ngomong lagi sama lagi kronis. Ngomong lagi sama sekarat. Kan begitu ya. Semua. Mau laki, mau mak-mak. Tapi mak-mak lebih parah. Jadi ujung-ujungnya terakhir apa? Kata yang benar semuanya. Nah, jadi takut ini nanti mereka dicampur Al-Quran. Jadi Al-Quran akhirnya apa? Marfu'ah, tinggi derajatnya. Dari semua sastra-sastra Arab. Sastra Arab di zaman itu sampai pada puncak kejayaannya, kehebatannya. Tapi Al-Quran
tidak bisa mereka kalahkan sama sekali. Sampai kata Walid bin Mughirah, ini bukan manusia ini yang bikin. Indahnya luar biasa. Tinggi kedudukan. Tidak bisa dijamah oleh setan. Tidak bisa diikuti oleh setan dan tidak bisa dicampur baur oleh setan. Tidak bisa. Mutahharah, ini suci. Fa'ala hadha. Makanya jemaah, siapa yang mempelajari Quran, mempelajari sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para ulama salaf, dia akan mulia, dia akan tinggi derajatnya. Apa dalilnya? Satu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tentu setiap kali kita mendengar belajar Quran, tentu masuk di dalamnya adalah sunnah juga. Berarti para sahabat juga salafus saleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a. Saya dapat wahyu dari Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Apa itu? Sunnah. Di ayat yang lain, di beberapa ayat disebutkan apa? Al-hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kalian Quran dan sunnah. Hikmah itu sunnah. Jadi, apa itu orang yang paling mulia? Adalah orang yang belajar Quran. Yaitu Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salah. Mengajarkannya. Ini mulia. Di hadis yang lain disebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal ilma aqwaman wa yada'u biha akharin. Allah akan memuliakan banyak kaum orang. Kenapa? Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman salaf saleh. Dan akan dihinakan, direndahkan ketika mereka mencampakkan dan meninggalkan. Tentu Allah sudah mengatakan di Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya orang berilmu, orang beriman, dan mereka yang berilmu. Berilmu dan beriman. Ya, beriman dulu, beriman, berilmu. Berarti siapakah orang yang beriman? Orang beriman adalah berilmu. Siapa orang yang berilmu? Yaitu yang belajar Quran Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Inilah derajat yang mulia. Dicibir, dihina, biasa. Rasulullah SAW maju dihina, ya, para sahabat dihina. Apalah kita semua, tapi tetap mulia. Kemudian yang ke-15, biaidi safarah, biaidi, lewat tangan-tangan safara. Safir, kalau dia safir ke utusan. Lewat tangan para utusan yang mulia. Siapa? Para malaikat. Imam Sa'di mengatakan, humul malaika alladina humus sufara bainallah baina ibad. Jadi yang membawa lembaran-lembaran ini, yaitu adalah para malaikat. Lembaran-lembaran ini dibawa malaikat. Dan lembaran ini adalah lembaran yang mulia, tinggi kedudukannya, dan suci. Jadi orang yang belajar mulia, derajatnya tinggi, suci hatinya, ditemani malaikat. Waduh, hebat ya. Berarti orang yang belajar Quran ini sunnah dengan pemahaman salafus salaf mulia. Derajatnya tinggi. Suci hatinya dari syirik. Akhlak tercela. Beda. Ya. Dan dia selalu ditemani para malaikat. Makanya kalau kita belajar, terus tidak melahirkan kesucian, kemuliaan, tidak melahirkan rasa takut, tandanya apa? Al-khasyah. Imam Ahmad dan para ulama salah mengatakan, ilmu itu buahnya apa? Khasyah, takut sama Allah. Inilah orang yang mulia. Belajar Quran, belajar sunnah dengan pemahaman salaf, buahnya apa?
takut sama Allah. Inilah rehmat. Saat itulah ilmu itu benar-benar bermanfaat buat kita. Ya. Wallahu ta'ala. Sebetulnya terakhir, yang 16 sifat para malaikat. Kiramin bararah. Yaitu para malaikat yang kiram. Kiramnya itu apa? Kathirul khairi wal barakah. Orang yang hidupnya ditemani para malaikat. Berarti dia mulia pula. Banyak kebaikan dan banyak keberkahan. Keberkahan itu apa? Berkah itu kebaikan yang berlimpah, ya, yang tidak stagnan. Tapi keberkahan yang berlimpah, tapi setiap hari tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ibarat bola salju. Bararah akhirnya melahirkan qulubuhum wa a'maluhum. Hati-hati mereka bersih, sehat. Perbuatan mereka bersih sesuai dengan Quran Sunnah, dengan pemahaman salaf. Kenapa? Ditemani malaikat, jamaah. Udah belajar ilmu kan ditemani malaikat. Terus tauhid, jauh dari syirik, mulia. Menjalankan sunnah, jauh dari bid'ah, temani malaikat. Jauh dari maksiat, ditemani malaikat. Berarti kan mengamalkan itu semua. Lihat komentar Imam Sa'id. Dzalika kulluhu hifdzun minallahi li kita. Semua ini adalah penjagaan Allah atas Al-Quran. Allah jaga Al-Quran. Anja'ala sufara fihi ila rusuli al-malaikat al-kiram al-aqwiya atqiya, di mana Allah jadikan yang membawa Al-Quran ini kepada para rasulnya adalah para malaikat yang memiliki banyak kebaikan, yang kuat dan lagi bertakwa kepada Allah. Walam yaj'ali syayatini alaihi sabila, dan Allah tidak menjadikan setan di sini bisa masuk memiliki celah di sini sedikit pun tidak bisa. Wahada mimma yujibul imana bihi wa talaqihi bil qabul. Nah, kitanya bagaimana? Itu tadi Al-Quran dijaga oleh Allah dengan sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita? Maka ini mewajibkan diri kita untuk iman dengan Quran, dengan sunnahnya, dengan pemahaman yang benarnya, pemahaman salafus saleh. Wa talaqihi bil qubul, setelah kita beriman membenarkannya, kita menerima untuk diamalkan. Berarti mulia. Walakin ma'hada abal insanu illa kafur. Tapi banyak walaupun demikian ini tetap banyak manusia yang tidak mau menerima Al-Quran, menerima sunnah, menerima pemahaman para sahabat saleh. Nggak mau. Ada yang menolak semua, ada yang mau ngambil Qurannya saja, nggak mau hadis. Ada yang mau Quran dan hadis, tapi dengan pemahaman dia sendiri. Akhirnya apa? Banyak terjebak dalam syirik. Syirik dianggap amal baik. Banyak melakukan bid'ah dianggap perbuatan baik. Tidak bisa membedakan haram-haram. Tidak tahu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita ini. Kita sampai pada ayat yang ke-17. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran Ustadz Nizar Sa'ajabal Hafizahullah Ta'ala atas materinya pada siang hari ini. Insya Allah sedikit mereview kembali bahwa kita di bagian 2 ini mentafsirkan surat Abasa ayat 11 sampai 16. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui chat di kolom chatnya Bumiko Mengaji, bisa ke saya atau ke host yang lain, kecuali Ustadz, dan juga bisa bertanya langsung melalui fitur raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung. Oke, kepada Ibu Putri, silahkan menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Putri dari mana? dari Bandung, Ustadz. Silakan Barakallahu ini. fiik, Ustadz. Wafik wabarakatuh. Eh, Ustadz Ahwan, Ana kebetulan untuk pembahasan yang sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 10, Ana qadarullah ada uzur syar'i tidak berhalangan, dan Ana ingin bertanya Ustadz, apakah dari tafsir surat Abasa ini ada yang mengatakan bahwa ini kisah dengan Abdullah bin Umi Maktum ini adalah salah satu dosa yang pernah dibikin oleh Rasulullah dan Allah sudah mengampuninya gitu Ustadz. Yang kedua Ustadz, tadi Ustadz bilang kita harus sabar dengan celaan, dengan cacian dan makian. Ana pernah Ustadz mengatakan kepada teman Ana yang masih melakukan bid'ah, masalah tahlilan dan lain-lain, mereka alasannya, dalihnya, kalau ini kan kami tidak menyekutukan Allah, dan Allah itu kan Maha Rahman dan Maha Rahim gitu Ustadz. Makanya mereka dalihnya begitu Ustadz. Dan terakhir Ana benar-benar miris Ustadz melihat di YouTube ada salah satu ya pemuka agama kaum golongan itulah Ustadz yang menghina Ustadz Yazid rahimahullah Ustadz, bahwa kematian mereka bergembira dengan meninggalnya Ustadz Yazid gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz, karena sudah keterlaluan bahasanya gitu Ustadz, sampai mereka bikin pembahasan itu di YouTube gitu Ustadz. Bahkan kejinya mereka itu menyamakan dengan matinya Abu Lahab gitu Ustadz. Apakah kita hanya diam saja gitu Ustadz? Cukup diam saja atau kita harus bertindak gitu Ustadz? Syukran jazakillah khairan katsira Ustadz. Ya, Ibu, ada 3 pertanyaan nih, Ibu. Pertama, memang ayat surat ini teguran kepada Rasulullah SAW karena tidak mengindahkan datangnya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Padahal beliaulah yang akan bisa mengambil manfaat dari itu semua. Ditegur. Teguran itu kan berarti kesalahan. Rasulullah SAW berbuat salah memang. Tapi beliau itu ingat, maksum. Rasulullah SAW itu bersih dari dosa. Ya, bersih dari dosa. Satu. Yang kedua, apakah teguran ini berarti negatif? Tidak. Para ulama tidak mengatakan demikian. Nah, ada ulama. Justru ini adalah kemuliaan buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau adalah sosok yang maksum, suci dari dosa, bersih dari dosa, dan ini adalah kemuliaan buat Rasul, dan ini pun kemuliaan buat sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, teman Anda berbuat bid'ah, lalu dia mengatakan ini kan bukan syirik, dan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jawabannya pertama, bid'ah itu macam-macam. Syirik itu juga dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu tidak diajarkan dalam Islam. Dan tidak diajarkan oleh Rasul SAW dalam dikecam dengan kecaman yang sangat keras perbuatan syirik. Ya, syirik juga ibadah, bid'ah juga masuk dalam ranah ibadah. Kalau dia mengatakan ini kan bukan syirik, oke, itu bukan syirik, tapi itu bid'ah. Dan ingat, bid'ah itu dhalal, kesesatan. Kullu bid'atin dhalal. Tapi kalau dia mengatakan Allah kan Maha Pengasih Penyayang, oke, kita akan mengatakan, apakah seseorang yang berbuat salah itu mengandalkan kebaikan dari orang yang dilanggar hukumnya? Oke. Anda punya pembantu. Pembantu Anda melanggar hukum, melanggar aturan Anda. Anda suruh ini, tapi dia tidak melakukan itu semua. Dia melakukan sekehendak dia. Oke? Ketika ditegur nih pembantu, kenapa kamu nggak nurut sama majikanmu? Kenapa kamu tidak melakukan apa yang disuruh oleh majikan? Malah kamu melakukan sesuka kamu. Dia jawab, majikan saya orangnya baik. Dia akan memaafkan saya.
Ibu, saya nanya nih, kalau Anda punya pembantu kayak gitu, Anda kasih reward, Ibu? Enggak, Ustadz. Kesel Apakah malah, Anda Ustadz. akan apakah Anda akan mengatakan pembantu yang baik? Itu Bu. Enggak, Ustadz. Marah pasti. Ibu apain kalau punya pembantu kayak gitu, Bu? Ya, pecat, Ustadz. Dan itulah kenyataannya. Dan memang udah dijelaskan mental orang seperti ini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Ad-Da' wad Dawa. Orang seperti ini adalah orang yang tertipu dengan rahmat Allah. Dia berdalih dengan rahmat Allah atas maksiat yang dia lakukan, atas kesalahan yang dia lakukan. Dia berbuat bid'ah-bid'ah, kemudian dia ngomong Allah itu maha baik. Sama dengan orang yang maksiat, lalu dia Allah maha baik, mas lo aja. Loh gimana sih Anda ini melanggar kok. Allah itu baik, sayang. Kapan? Kalau kita tobat, kalau kita tinggalkan itu, minta maaf sama Allah, Allah sayang. Segede apapun dosa kita diampuni kalau kita tobat. Nah, jadi malah omongan dia kontradiksi. Ya, jadi beda, tetap beda. Namanya beda itu apa? Sesuatu yang berlawanan dengan petunjuk Rasul. Apakah berlawanan itu dikatakan baik? Karyawan yang tidak melakukan SOP, apakah itu dibilang baik? Kan berlawanan. Tidak, itu melanggar. Oh majikan baik saya, iya baik. Bentuk baiknya majikan Anda dipecat. Kalau Anda pengen ngelihat baiknya majikan, ya Anda tobat, datang minta maaf. Nah, begitulah. Kemudian menanggapi yang ketiga, Ibu, hal-hal yang seperti ini sudah di luar dari nalar ilmiah, Ibu. Ini sudah bukan bicara tentang konteks ilmiah. Ini yang bicara adalah hawa nafsu syaitannya. Emosi, marah-marah, ya, terus bicara kata-kata kotor. Kalau sudah seperti itu, ngapain kita tanggepin? Ngapain kita tanggepin, Ibu? Kan Muncul ada di beranda pepatah. sosial media, Ustadz. Iya, Jadi makanya kan ada bikin pepatah bilang, Bu. Kan ada pepatah bilang, biarkan burung berkicau. Karena apa? Karena saya bukan burung, Ibu. Biarkan anjing menggonggong. Kenapa? Karena saya bukan anjing. Ini bicaranya sudah bukan konteks ilmiah, bukan. Ini konteksnya sudah cacian, hinaan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil-jahil ini bicara, tinggalkan dia, kata Allah. Tinggalkan dia. Nggak usah ditanggepin, Ibu. Ya, kalau menanggepin orang jahil, nantilah sama saja ini. Biarkan saja. Jangan sibukkan diri kita dengan mereka-mereka itu sendiri. Mereka, ini, mereka akan sibuk sendiri dengan itu. Mereka akan capek, sakit hati. Kenapa sakit hati? Nggak dibales. Sakit hati dia, nggak dibantah. Dan dia akan sibuk terus dengan itu. Akhirnya apa? Dia tambah jauh dari kebenaran. Yang ketiga, dia akan ribut sendiri. Karena yang dia sampaikan itu celaan dan cacian. Karena orang-orang di antara mereka pasti juga ada yang banyak yang nggak suka dengan gayanya dia. Dia akan ribut dengan sendirinya. Karena yang dia cari sebetulnya sesuatu. Yang dia cari kursi, jabatan, dan duniawi nama. Sudahlah, Ibu. Memang kesel ngelihat orang seperti itu, jengkel. Sudah biarkan saja. Ya, sing waras, ngalah. Terus sibukkan diri kita aja dengan ilmu. Masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang jahil. Ya, sibukkan diri kita dengan ilmu, belajar Quran, hadis dengan pemahaman para salaf. Sudah kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Kita doakan dia semoga
dia mendapatkan hidayah dari Allah. Yang ketiga, yang dia lakukan itu juga kebaikan buat Ustadz Yazid rahimahullah. Semakin dia mencela, semakin Ustadz Yazid mendapatkan kemuliaan dari celaan dia. Kita akan mengatakan, silahkan Anda perbanyak ibadah-ibadah, amalan baik, nanti pahalanya kan buat Ustadz Yazid. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, wallahu a'lam. Syukron jazakillah Ustadz. Ya, Bu. Silahkan penanya berikutnya untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Saya dari Tangerang, Ustaz. Oh ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz. Ustaz, gimana caranya untuk mengetahui seorang ulama atau Ustadz itu pemahamannya itu sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah ala pemahaman para sahabat itu bagaimana, Ustadz? Ini kan soalnya di zaman sekarang ini banyak ahli ilmu udah sedikit-sedikit udah meninggal. Jadi ya udah gitu orang-orang yang sesat, orang-orang yang gila tambah banyak, tambah sesat lagi, dan pengikutnya juga ya Allah banyak. Itu bagaimana Ustadz kita tahu Ustadz atau ulama ini pemahamannya sesuai Ya, dengan pemahaman kasih, para Pak. sahabat. Mohon maaf Pak, mic-nya dimatikan dulu biar nggak berbalik suaranya ke saya. Sudah dimatikan. Silakan Iya. Ustadz. Ya, terima kasih Pak yang di Tangerang tadi atas pertanyaan. Ada candaannya. Ulama itu bentuk jamak dari alim. Ulama itu warathatul anbiya. Ada candaan, ini bercanda. Ulama, kata orang Jawa Timur, itu singkatan. Kepanjangan dari ulam filma. Apa itu? Ikan di air, katanya. Ini bercanda aja. Ikan di air, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan apa? Asagir. Orang cilik, wong cilik, ngurusi wong gede. Asagir ini orang jahil bicara tentang Quran, hadis. Ya, enggak paham. Hanya modal kupluk, peci putih, surga, sorban, nama besar, settingan desain by desain belakang, dan sebagainya. Nah, menilai ulama sebetulnya itu dari mana? Bahwa apa yang dia sampaikan itu berdasar. Ada rujukan yang jelas. Pijakannya jelas. Pijakan pertama adalah dia Quran. Dan dia menyebutkan ayat itu bukan hanya sekedar, oh surat ini, ayat sekian, pojok kanan, pojok kiri. Bukan itu Pak, itu tidak penting. Itu tidak penting itu. Itu ngapain Anda disibukkan dengan itu, nggak penting. Yang penting ini adalah ayat Al-Quran otentik. Terus apalagi penafsiran dan penjelasan ayat ini jelas. Dia menafsirkan ayat ini dari referensi-referensi yang akurat. Seperti Allah berfirman, makna ayat ini dijelaskan oleh imam ini, Imam Ibnu Jarir, dijelaskan Ibnu Katsir, dijelaskan Imam Qurtubi, dijelaskan Imam Al-Baghawi. Yang kontemporer yang diakui adalah sebagai Imam As-Sa'di diakui. Atau yang banyak dipakai di kalangan mereka yang harus kita berbicara Syafi'i, oke, menggunakan tafsir Baidawi. Oke, pas itu tafsir diakui itu. Kan? Ya, mereka ketika menafsirkan ini menggunakan rujukan yang jelas. Ya, memakai rujukan yang jelas. Bukan dari hemat saya, menurut saya, kata guru saya, tidak. Al-Quran, referensi otentik. Kemudian dalilnya pula apa? Hadis. Ya, hadis yang disebutkan jelas validitasnya. Oh, hadisnya sahih. Bukan sekedar hadis.
Tidak. Dia menyebutkan hanya menukil hadis-hadis yang sahih. Dan dia memahami hadis seperti pemahaman para ulama dulu. Dari mana? Dari kitab-kitab hadis. Kalau dipertanggungjawabkan, dia bisa akan membuktikan. Dia menukil dari penjelasan para ulama salaf. Ya, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang dikenal berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Ini. Kalau ada yang tidak berpegang seperti ini, berarti dia kemungkinan menafsirkan, menjelaskan dari hawa nafsu. Menurut hemat saya, kayaknya ayat ini begini nih, menurut pandangan saya. Jangan terkecoh dengan hafalan, ya, hadis, dia hafal hadisnya, hafal pakai nomor. Jangan terkecoh, Pak. Ya. Dulu Senat Gorgaunya itu apal, Pak, sama hadis Bukhari Muslim. Tapi dia orang kafir. Ini bukan ukuran. Yang ukuran adalah bagaimana dia memahaminya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin dari host, ya silakan Ummu Amar bisa mengangkat mikrofonnya dari Ya, USA. jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ammar, kemarin belum bisa lagi di luar kota. Ya, Ini baru alhamdulillah. datang. Masya Allah, Ustadz. Nanti dilanjutkan pekan depan, insya Allah. Insya Allah. Ya, Ustadz, yang mau ditanyakan adalah terkait dengan pertemuan yang lalu, yang barusan juga Ustadz menjelaskan atas pertanyaan sebelumnya, bahwa teguran kepada Rasulullah SAW dari sikap Rasulullah SAW kepada Umi Maktum. Kami yang mendengar penjelasan ini, apakah boleh berasumsi seperti ini, Ustadz? Ada kalanya memang berdakwah kepada para petinggi atau para tokoh, tetapi yang diprioritaskan adalah berdakwah kepada orang kecil. Apakah kesimpulannya seperti itu? Atau apa yang bisa Ustadz nasihatkan dengan peristiwa yang sebenarnya belum lama juga agak viral di sosial media, Ustadz? Afwan kalau ini bukan menyibukkan diri di sosmed, Ustadz, cuma ada yang berpendapat ketika sudah mendahulukan para petinggi negara, misalnya dengan kajian khususnya, akhirnya justru yang biasa-biasa saja dikesampingkan. Padahal ini sebenarnya juga bukan yang pendapat yang benar kan ya Ustaz. Jadi mohon nasihatnya atas fenomena ini Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya tentu kalau mau diurai dari ayat ini, surat ini banyak sekali pelajaran berkaitan dari sisi dakwah ya. Yang jelas konteks surat ini apa? Rasulullah SAW semangat mendakwai tokoh-tokoh di waktu yang sama. Nah ini di waktu yang sama. Ya, di waktu yang sama datang masyarakat biasa. Abdullah bin Umi Maktum ingin benar-benar mau belajar. Nah ini konteksnya. Bukan mendakwai tokoh-tokoh di satu waktu, kemudian di waktu yang berbeda muncul mereka yang masyarakat biasa. Bukan itu konteksnya. Ya, tapi di waktu yang sama. Ya, di waktu yang sama. Nah, di sinilah. Jadi apa pelajarannya? Pelajarannya adalah di dalam kita memberikan nasihat, ya, bermajelis ta'lim, siapa yang harus kita kedepankan dan apa tujuannya? Jawaban semua itu adalah mereka yang ingin mendapatkan manfaat. Ya kan? Tadzakir in nafa'ati dzikra. Ingatkanlah, sampaikan nasihat itu. Siapa? Bagi mereka yang ingin mendapatkan manfaat dari nasihat itu. Nah ini. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan pelajaran, ingin mengambil pelajaran, ingin mengamalkannya, ingin membersihkan dirinya dari syirik, dari akhlak tercela, dari perbuatan-perbuatan buruk, mungkar. Dia ingin membersihkan dirinya dengan mempelajari ilmu ini yang kita kedepankan.
siapapun orangnya. Dia orang biasa, orang miskin, ya ahlan wa marhaba, kata orang Arab. Oh dia orang kaya, ahlan wa marhaba. Masyarakat biasa, pejabat, ahlan wa marhaba. Semuanya ayo duduk, semuanya dalam satu posisi yang sama, yaitu apa? Ingin mendapatkan ilmu wahyu yang bisa membersihkan jiwa hati kita dan perbuatan. Ini. Kemudian yang kedua, kalau dalam ranah kita berdakwah, membuka majelis taklim, kita khususkan majelis taklim buat orang-orang kaya-kaya tok. Ya. Terus yang ini nggak begitu dikedepankan, nggak begitu diperhatikan. Ya ini salah. Ini jelas orientasinya, mohon maaf, dunia. Ya, ini orientasinya dunia. Ya. Jadi pengajian hanya dikhususkan untuk orang kaya-kaya saja. Nggak boleh. Pengajian Islam ini buat siapapun. Tempatnya, terserah tempat di mana saja. Di masjid lebih afdal, lebih mulia. Di rumah silahkan. Di ruang pertemuan silahkan. Ya, ruang pertemuan silahkan. Yang jelas pengajian ini bukan hanya untuk kalangan tertentu. Tapi kalau kebetulan kita diminta untuk menyampaikan pengajian atau untuk membuka majelis taklim, kebetulan yang ngadain mereka orang-orang kaya atau orang-orang yang punya jabatan, ya silahkan, apa-apa, memang kebetulan mereka. Tapi kan bukan berarti yang rakyat yang lain nggak boleh datang. Kebetulan mereka yang datang, ya marhaba, ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi kajian kita buat siapapun. Ya, kita akan terbuka menerima siapapun karena tujuannya apa? Al-khasyah, melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, pertanyaan yang kedua, ini pertanyaannya sebenarnya sudah diajukan beberapa kali, cuma penanya minta diajukan kepada Ustadz, sehingga rekamannya mau dikasih ke keluarganya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, ketika ada keluarga besar Ustadz merencanakan ingin melakukan safar berziarah kepada makam-makam para wali katanya. Kemudian ketika ditanyakan ngapain, karena itu tidak ada tuntunannya. Mereka cukup marah karena mereka bilang, kita kan tidak minta-minta ke kuburan, cuma pengen menyambangi saja. Nah, bagaimana menasihatkannya ya Ustadz? Karena kebetulan ini keluarga besar dan banyak yang lebih senior atau lebih tua dari saya. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama, ya, ziarah kubur itu dianjurkan, ya, disunnahkan, mustahab, istihbab, ya, disyariatkan, dapat pahala. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu pertama-tama Islam saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan-kuburan itu. Untuk apa? Nah ini. Jadi ziarah kubur disyariatkan. Yang kedua, apa tujuan ziarah kubur? Tujuan ziarah kubur Rasulullah SAW tadi mengatakan tudzakirukumul mauta, mengingatkan kematian. Di hadis yang lain, aktsiru min dzikriha dimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat kematian, karena kematian itu bisa menghancurkan keinginan-keinginan duniawi. Jadi nasihat yang paling besar buat kita, nasihat yang ampuh buat kita untuk melembutkan hati kita, menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah, taubat, beramal saleh, itu apa? Nasihat kematian. Menjadikan kita tidak terobsesi dengan dunia, menjadikan kita ini kembali ke jalan Allah. Ini adalah kematian. Ini tujuan kematian. Maaf, tujuan ziarah kubur.
Kemudian tujuan ziarah kubur yang lain adalah apa? Mendoakan. Seperti ungkapan Aisyah, ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan ketika saya datang kepada mereka, diajarilah doa masuk kuburan. Artinya apa tujuan ziarah kubur? Mendoakan orang yang sudah wafat. Mendoakan. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya kembali kepada diri kita. Kalau kita analisa, manfaat kembali ke diri kita apa? Mengingat kematian. Menghancurkan hawa nafsu. Menghancurkan keinginan-keinginan duniawi. Menjadikan kita taubat kembali ke jalan Allah. Manfaat kembali si mayit, apa itu? Mendoakan dia. Menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Inilah ziarah kubur yang disyariatkan. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan safar, perjalanan luar kota, safar dengan tujuan apa? Dengan tujuan selain dari 3 masjid. La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan syaddur rihal, safar, kecuali ke 3 masjid. Saya mau ke Masjid Nabawi, boleh. Saya mau ke Masjid Haram, boleh. Saya mau ke Baitul Maqdis, boleh. Boleh. Tapi saya mau ke Masjid A yang ada di luar kota. Ngapain? Pengen aja ke masjid itu yang di luar kota. Berarti safar? Tidak boleh. Ini hadisnya jelas. Anda mau menolak? Anda menolak hadis Rasul. Apalagi kita mau pergi keluar kota ke kuburan A. Tidak boleh, hadisnya jelas. La tusaddur rihal. Tidak boleh Anda melakukan perjalanan dengan tujuan masjid atau kuburan. Tidak boleh. Tapi kalau melakukan perjalanan mau silaturahmi, saya mau silaturahmi ke keluarga saya di kota ini. Nyampe di kota, sekalian ziarah kubur ke sini. Nah itu baru boleh. Karena tujuan Anda bukan ke kuburan, tapi tujuan Anda adalah silaturahmi. Jadi kalau saya mau mau ke kuburan, ini, atau Wali Songo atau apa, Anda melakukan safar. Ini dilarang dalam syariat Islam. Dan ini mazhab fikih semua. Ya ingat, ini tidak boleh dalam syariat Islam. Kemudian ini kan, kami ke sana cuman tidak ada niatan minta-minta. Oke, kalau Anda tidak ada niatan minta-minta ke kuburan, ngapain terus ke kuburan yang diindikasikan adalah kuburan wali, kata mereka. Anggap sudah. Ngapain terus ke kuburan sono yang dikatakan oleh orang sebagai wali? Kalau Anda tidak ada niatan minta-minta ke kuburan. Kalau memang tidak ada niatan untuk minta-minta ke kuburan, hanya sekedar ziarah kubur, maaf. Hanya sekedar ziarah kuburlah ke makam yang dekat dengan rumah Anda. Anda akan mendapatkan manfaat dari ini semua. Manfaat-manfaat tadi Anda akan peroleh. Sama, apa bedanya? Anda ke makam yang dekat rumahmu, sama ke makam yang di luar kota. Apa bedanya kalau memang tujuan Anda tidak ada syirik? Nah, ketika Anda sudah tunjuk tujuan, saya mau ke tujuan itu yang wali, yang sono yang wali. Ngapain? Hanya sekedar ziarah? Tidak mungkin. Pasti dia meyakini satu, itu kuburan berkah. Sehingga dia harus memilih kuburan itu daripada makam yang dekat rumahnya. Berarti kan secara tidak langsung dia mengatakan itu kuburan mulia, itu kuburan baik, itu kuburan berkah, beda sama yang ini. Itu berkah. Berkah itu apa? Kebaikan yang banyak. Ini kesalahan satu. Anda tahu dari mana kalau kuburan itu mulia? Nah, muncullah di sini khurafat, pemikiran-pemikiran yang salah. Ya kan? Akhirnya ketika nyampe di situ pasti cari berkah. Minta-minta lah nanti dianggap turbahnya, pasirnya ininya mulia dan sebagainya. Tawasulan, minta syafaat. Nah, itu pasti akan terjadi walaupun mulutnya dia mengingkari. Jadi saudaraku sekalian, sadarlah. Ziarah kubur boleh. Boleh. Ziarah kubur di tempat dekat rumah Anda situ. Tujuannya ingat kematian. Buat kita. Mendoakan si mayit yang di sana. Bukan malah kita minta-minta kepada si mayit. Tawasul, meyakini itu
syafaat, meyakini kuburannya berkah, meyakini kuburannya mulia. Tidak. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Mungkin menambahkan Ustadz dari pertanyaan Ummu Amar tadi. Bagaimanakah kalau sekarang ada namanya wisata religi? Jadi itu bagaimana hukumnya Ustadz? Jadi mungkin kalau sedikit dijabarkan, ada misalkan ke negara mana terus wisata religi gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Sama Jazakallah. jawabannya tadi sama. Kenapa Anda pergi ke kuburan-kuburan yang jauh-jauh itu? Kenapa? Apa bedanya kuburan yang jauh itu dengan makam yang dekat rumah Anda? Anda bisa jawab? Iya juga, iya. Kalau untuk daerah Apa kubur saya jawabannya? mau Pasti ke jawabannya, kubur. beda lah. Itu kan makam biasa, soalnya makamnya wali. Nah, pasti akan jawab itu. Oh, berarti makam sana ada kelebihan dong. Ya, nah itu kesalahan pertama. Tahu dari mana? Kalau dia wali, kepo, sok tahu loh. Wali murid, nggak ada, mati dia, nggak bisa jadi wali murid lagi. Ya, tahu dari mana kalau kuburannya penuh dengan karomah. Sedangkan kuburan ini beda, padahal di situ emaknya di situ, ibunya di situ, bapaknya di situ, keluarganya di situ. Berarti keluargamu semuanya kuburannya jelek semua gitu. Durhaka banget kamu. Tak iso. Ayo, ngamuk jamaah begitu ini. Iya. Tapi kan ada keyakinan Itu marah. bahwa kuburan sana itu kuburan mulia, wali. Satu, dari mana kesalahan? Oke, kalau itu memang kuburan wali, Anda jalan ke sana mau ngapain? Enggak, saya cuma mau pengen tahu aja. Lu kuburan ya kuburan. Mau ngapain deh? Mau kuburannya orang miliarder sama kuburannya orang kere sama. Kuburannya presiden, raja sama kuburan tukang becak sama ya. Nggak ada kuburan raja terus kuburannya dari emas. Nggak ada. Kuburan. Berarti apa yang ngapain ke situ? Ini namanya ada udang lobster di balik peyek. Ya kan? Bukan udang ebi, udang lobster di balik peyek. Kegedean udangnya. Kelihatan kalau ke sono pasti jadi berkah. Pasti minta syafaat, tawasulan. Itu kan problemnya mereka di situ. Di situ syiriknya nanti jatuhnya. Walaupun ditutup-tutupi, enggak ngapa-ngapain. Lisanul hal, perbuatan itu lebih tajam, memaknai daripada mulut, lisan. Ya, wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah. Yang kita ucapkan, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua dan kita semua. Hidayah menuju sunnah dan tauhid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah pentingnya ilmu belajar. Kalau nggak belajar, maka menilainya dari mana dia? Coba bayangin, kalau nggak ngerti, nggak belajar, penilaian itu dari mana? Ya kayak anak kecil, kayak anak ente. Anak ente masih kecil, anak ente nih masih kecil nih. Iya, Ustaz. Mainan colokan. Nggak tahu mana bayam. Colokan tuh, anak ente mainan colokan. Apa penilaian dia? Mainan colokan ini. Nah, ada happy aja, seneng aja dia. Ada warna merah yang banyak. Disamperin mau dipegang. Dia nggak tahu, pokoknya warna merah aja. Dia tidak paham kalau ini api. Ente ngomong, nak jangan mainan colokan, kesetrum, nak kesetrum bahaya mati. Ini api, nah api kebakar. Dilihat itu di sana. Ada anaknya temen, ditegur keras. Akhirnya tetap dia main colokan. Udah biarin deh. Kesetrum dia, kesetrum nangis. Tuh kan kesetrum, tapi kan nggak mati ya.
Dan nggak mati Astagfirullahaladzim. aku. Ya udah kalau kamu nggak mati, colokin lagi. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ini orang berbuat tanpa ilmu begini. Yo, bahasa Inggrisnya wangel. Wangil. Waduh. Iya. Oh, Jadi jadi butuh Surabaya. apa? Inilah pentingnya belajar ilmu. Apa yang dipelajari? Suhufi mukarramah. Pelajari lembaran-lembaran mulia yang dibawa oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan ke para sahabatnya, salafus saleh, pelajari dengan garis-garis alur seperti ini. Mulia kita tahu, kita bisa membedakan mana susu, mana apa namanya, mana tajin. Tahu kita, oh ini tajin, ini bukan susu. Kita bisa bedain mana madu, mana gula Jawa, bisa beda. Ya kan? Mana orang yang ngerti bahasa Inggris beneran sama nggak ngerti bahasa Inggris sok ke Inggris-Inggrisan. Yang ngerti siapa? Yang ngerti orang sana, orang sana. Native Iya, speaker. ini sama. Orang yang punya ilmu, paham ilmu, ngerti. Nah, ini bukan. Ini bukan. Begitulah ilmu ini penting. Kesimpulannya apa? Pentingnya orang belajar. Ini menjadi saya. Wallahu a'lam. Baik, bisa Ada lagi? Mungkin terakhir satu lagi Ustadz, ini Ya. bagaimana caranya mengingatkan seorang wanita yang bertabaruj agar bisa langsung terima dan tahu batasannya seperti apa. Barakallahu fikum. Sama kalla innaha tadhkirah. Sungguh, ini semua adalah nasihat. Sampaikan nasihat pada dia. Ini nasihat, ini hukum Allah, ini hukum Rasulullah SAW yang menyuruh Anda berjilbab, yang ngasih makan Anda, yang bikin hidup Anda, yang bikin kenikmatan, yang bikin tubuh kita sempurna, yang menciptakan alam semesta. Ini Allah. Ini yang nyuruh kita untuk berjilbab. Mana yang lebih mulia bagi Anda? Makanan yang digeletakin di pinggir jalan sama makanan yang tertutup rapi dalam sebuah etalase. Rabi dalam sebuah etalase. Jadi, ini lebih mulia. Udah ditutup di etalase, ditaruh di dalam ruangan, ruangannya ditutup lagi, ruangannya dibikin higienis lagi. Ya, ngambilnya pakai sarung tangan lagi, pakai plastik lagi dan ngambilnya. Atau ngambilnya dia pakai penjepit lagi. Ini higienis, ini keren ini. Bikinnya di ruangan tertutup dan sebagainya, bla 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 sebagainya. Daripada itu kayak kita lihat video-video orang India bikin kayak daatus gitu, keringetnya netes di mana-mana, terus bikin adon. Betul, bikin kari tangannya di mana-mana, masuk ini, masuk Iya sama, bikin gorengan di pinggir jalan, ya gorengannya jalanannya berdebu, berasap, terus dia ngaduknya pakai tangan, habis begitu tangannya dielap yang nggak pernah dicuci sebulan. Ya, tentu kita nggak mau makan beginian. Begitulah perempuan yang ngablak begini, dibuka panjang lebar. Ya, menjijikkan ya, apa ya. Ya, dulu kita dikasih contoh sama guru sekolah saya, guru fikih dulu. Saat itu kita nggak ngerti, masih tahun 80-an sekolah dulu. Di akhir-akhir 80-an itu nggak paham, ini maksudnya apa ini. Setelah kita dewasa, belajar, paham maksudnya, ingat tanah sekarang. Kata guru saya dulu di Bangil, di Jawa Timur ya. Kobokan, pakai bahasa Jawa Timuran gitu ya. Tahu kobokan? Kobokan itu iya, tempat buat masukin tangan, cuci tangan itu. Cuci tangan itu kobokan, buat Iya. cuci tangan. Tahu kobokan? Iya Pak, tahu Pak. Habis makan, kobokannya ini satu. Kobokannya satu. Yang makan itu temenmu itu 4 orang, 5 orang, 6 orang, 2, 3, 4, 5. Si A habis makan, tangannya nyuci di sini. Kotor kan? Kotor. Terus
Teman yang dua nyuci di sini, teman yang ketiga nyuci di sini, teman yang ketiga nyuci di sini. Kobokan ini dadi opo rek? Katanya gurunya di Jawa Timur. Ini jadi apa kobokan ini? Utak. Sampah Pak, sampah Pak, gak karu-karuan Pak. Ini dibuka apa ini? Jorok, buang. Oke, orang yang kedua yang nyuci dari sini, bersih nggak dia? Enggak. Jadi butak juga. Ini hanya sekedar ilustrasi katanya dia. Kita nggak paham maksudnya apa nih guru. Tapi setelah berjalan waktu kita teringat yang contohnya dia. Oh iya benar juga ya. Coba bayangin perempuan yang kayak makanan ibarat madu. Ibarat madu ya Pak. Mau beli madu dicolek dulu madu nih. Enak nggak madu nih? Coba lagi. Enak ya? Enak madu. Enak. Setelah menikah kita cobain lagi, gak seru ya Pak. Apalagi yang nyobek, yang nyowel gini udah banyak. Akhirnya kesimpulannya seperti kloset umum. Ini kan ilustrasi-ilustrasi yang justru menjadikan perempuan itu hina. Ya. Islamlah yang memuliakan perempuan. Wallahu ta'ala alam sawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran barakallahu fikum Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas penyampaian materi dan juga jawaban-jawabannya. Semoga kita bisa tercerahkan dari materi-materi yang disampaikan oleh guru kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan ke-5 ya Ustaz ya, insya Allah ya, atau pekan keempat, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Info selengkapnya silahkan pantau media sosial kita di kami di Bumiko Mengaji. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallahu Allah semoga Allah jaga antum. Amin, amin. Allahumma. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih banyak. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Jazakillah. Sehat selalu Ustaz. Amin. Doanya. Barakallahu fiik Ustaz.